Tetapi tugas Kapita Selekta Sumba, saya mengambil produk yang menggunakan bahan lokal, yaitu kain tenun ikat Sumba. Tenun ikat Sumba merupakan jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jenis dan cara kain itu sudah lama terkenal karena unik berdasarkan bahan yang digunakan, motif dan proses pembuatan yang memerlukan waktu relatif lama, yakni 4-6 bulan untuk selai kain tenun berukuran lebar. Sumber daya alam, kapas. Kapas adalah bahan utama untuk pembuatan kain. Kapas ini dibuat dengan cara tradisional dengan alat seadanya, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kini benang dibuat dengan cara diwinding, merupakan proses di mana serat tersebut akan digulung pada gulungan besar untuk menyortir benang yang tidak rata atau lemah. Winding disebut juga sebagai proses pengubahan benang dari bobin kemudian ke proses ring spinning, lalu beralih ke gulungan berikut yang lebih besar yang disebut cones. Tujuan utama proses ini adalah menyortir benang abnormal yang lolos saat proses ring spinning dengan menggunakan sebuah sensor yang dinamakan yarn clearer, di mana alat ini dapat disesuaikan dengan berdasarkan fungsi pembuatan benang. Daun nila, akar mengkudu dan kunyit, bahan ini digunakan sebagai bahan pewarna. Proses pembuatan kain tenun ikat Sumba pada awalnya menggunakan bahan dasar benang, kapas yang dipintal sendiri secara manual oleh pengrajin. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, pemintalan benang menggunakan mesin dan semakin berkurangnya populasi pohon randu sebagai penghasil kapas, pengrajin menggunakan benang pintal mesin sebagai bahan dasar pembuatan kain tenun ikat Sumba, sehingga proses produksinya lebih cepat. Proses produksi kain tenun ikat Sumba Timur dimulai dengan kegiatan menggulung benang, dan ketika selesai menggulung benang, maka dilanjutkan dengan merentangkan benang atau pamailing. Pamailing ini adalah proses yang merentang atau menyatukan kapas yang digulung sehingga menjadi sebuah lembaran kain, tetapi belum seutuhnya bersatu. Dalam proses ini digunakan yaitu membuat semacam dengan 4 lembaran kain dengan masing-masing hitungan yang sama supaya lebar dari sebuah kain itu sama dan rapi. Ketika selesai pamailing, gulungan benang tersebut dilanjutkan dengan menggambar, yaitu pengusaha memberikan bentuk dalam kain yang sudah dipamailing dengan cara menggambarkan bentuk seperti hewan dari masing-masing gambar atau motif tersebut. Memiliki makna tersendiri seperti motif kuda pada kain tenun Sumba, melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Posisi kuda dianggap hampir sejajar dengan arwah nenek moyang. Motif lainnya seperti motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu serta kalangan terdekatnya yang memakai motif ini. Motif yang lazim dijumpai lainnya seperti motif burung kakatua melambangkan persatuan. Keistimewaan kain tenun Sumba tidak berhenti sampai di situ. Kain tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, tapi berperan penting dalam penyambutan kelahiran, perayaan pernikahan, hingga pengantar orang yang sudah meninggal. Bagi orang yang sudah meninggal, mereka akan dibaluti dengan kain bermotif udang. Udang dimaknai sebagai kebangkitan setelah kematian dan kehidupan abadi setelah dari dunia fana. Setelah gambar dilanjutkan dengan ikat. Hal ini adalah mengikat atau menutup hasil gambar dengan tali rafia, supaya ketika masuk dalam proses mewarnai gambarnya tetap utuh atau warnanya tidak bercampur. Pada zaman dulu, benang diikat menggunakan tali kalita atau dari pohon gawang. Namun saat ini sebagian besar pengrajin beralih menggunakan tali rafia karena mudah diperoleh atau dibeli dengan harga yang terjangkau. Benang yang sudah diikat siap untuk dicelup dan diwarnai dengan pewarna. Sampai saat ini, warna yang masih digunakan pengrajin di Sumba Timur hanya warna biru atau hitam dan merah. Sebagian pengrajin memungut dan memproses bahan pewarna
untuk mencelupkan benang yang sudah diikat secara langsung atau dikerjakan sendiri. Warna merah pada tenun sumba dibuat dari akar mengkudu, sedangkan warna biru dibuat dari tumbuhan indigo atau nila. Nantinya dua warna ini dapat dikombinasikan satu sama lainnya untuk memberikan konsentrasi warna yang tingkat kecerahannya berbeda. Untuk warna hitam sendiri didapatkan dari pencampuran warna merah dan warna biru. Dalam tenun sumba juga dikenal warna kuning yang dibuat dari kulit kayu dan warna putih yang merupakan warna dasar benang kapas. Karena kain ini ditenun, maka ada proses pemotifan terlebih dahulu dengan daun gewang. Setelah selesai, barulah diwarnai secara keseluruhan dengan merendamnya dalam cairan warna dan dijemur dalam beberapa tahapan. Proses ini juga dilakukan dengan memasak kain beserta dengan bahan yang sudah dihapuskan, dan untuk bahan akar ini ditumbuk, dan yang digunakan adalah air dari hasil perasan akar yang ditumbuk. Tetapi untuk pewarnaan kain yang biasa itu hanya menggunakan one-take atau pewarna buatan. Cara ini digunakan supaya proses pembuatan kain lebih cepat. Jikalau menggunakan bahan alami, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Setelah benang dicelup, kain akan dijemur di bawah atap sampai kering. Jika kondisi cuaca panas, maka proses pengeringan akan lebih cepat, dan jika cuaca hujan, maka proses akan jadi lebih lama lagi. Dan ketika kain tersebut kering, langkah selanjutnya itu adalah membuka tali yang sudah diikat sebelumnya supaya menampilkan bentuk dari motif yang ada pada kain. Setelah selesai membuka semua ikatan, maka kain akan dibagi lagi menjadi 4 lembar untuk dirapikan dan benang siap untuk ditenun. Nama dan makna kain tenun tersebut bernama hinggi dan lau. Hinggi, kain ini menjadi salah satu kain tenun yang akan digunakan oleh kaum pria. Sedangkan lau, di mana kain ini biasanya digunakan sebagai sarung songket yang akan dipakai oleh kaum wanita. Bukan hanya digunakan sebagai keperluan sandang sehari-hari, di mana dua jenis tekstil ini memiliki peran yang penting untuk kehidupan budaya sosial masyarakat yang ada di suku. Penjualan, karena proses pembuatannya tidak mudah, kain tenun sumba pun dijual dengan harga yang tinggi. Tapi jangan khawatir soal kualitas, kain tenun sumba yang asli akan mampu bertahan lama. Upah kerja membuat selendang dihitung berdasarkan 1 unit benang atau 1 kepala benang menurut istilah penenun, di mana 1 unit benang rata-rata menghasilkan 10 lembar selendang dengan biaya rata-rata sebesar 815.000. Dengan demikian, rata-rata upah kerja membuat selembar selendang adalah 81.500. Perhitungan yang sama digunakan untuk menghitung upah kerja selembar sarung dan kain, di mana upah kerja rata-rata untuk selembar sarung adalah 230.000 dan kain 410.000. Penerimaan adalah jumlah uang yang diterima pengrajin dari penjualan berbagai jenis produk, selendang, sarung, dan kain. Untuk setiap bahan dasar 1 unit benang, dari bahan dasar 1 unit benang dapat dihasilkan 8-14 lembar selendang, rata-rata 10,1 lembar dengan harga jual bervariasi dari 200.000 sampai 350.000, tergantung ukuran, motif, ketajaman warna, dan konsumennya, atau domestik dan mancanegara. Produk sarung dapat dihasilkan 3-6 lembar, atau rata-rata 3,9 lembar per 1 unit benang, bahan dasar dengan harga jual bervariasi dari 500.000 sampai 1.750.000 per lembar. Demikian pula halnya produk jenis kain 1 unit benang dapat menghasilkan 2-4 lembar, atau rata-rata 2,6 lembar dengan harga jual bervariasi dari 1 juta sampai 2.500.000 per lembar. Semakin rumit motif dan semakin banyak variasi warna dari tenun ikat tersebut, akan semakin tinggi harganya. Demikian juga dengan ukuran masing-masing produk. Dalam proses penjualan ini dilakukan dengan membawa barang tersebut di pasar-pasar terdekat atau membawa kain tersebut jika ada pameran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.